Hmm. Hello everybody. I hope everybody is doing great and good health, good condition. Everybody diberkahi dengan kesehatan yang berlimpah dan kebahagiaan. Oke, di sini saya mau sedikit bercerita tentang the power of bully. Oke. Dulu waktu saya masih kanak-kanak, long time ago, di era saya itu belum ada yang namanya pasal yang mengatur tentang pembulian. Jadi bully itu like something is it doesn't matter for some people. It's like something sepele, so nobody care about it. But for some people, maybe most of the people, maybe I don't know, but now I want to tell, aku mau cerita what's happening to me. Okay, when I was kid, I have a good friend. I have a friend, and one person that's like make me so proud of him, because I never see people like him. Saya sungguh kagum dan saya bangga bisa menjadi temannya. Dia itu adalah seorang yang orang yang berpunya, orang yang berada, dan dari segi fisik dia adalah orang yang sempurna, perfect, ganteng, dan dia orang kota, jadi wawasannya lebih luas. Saya sungguh kagum dengan beliau. Dia adalah sosok orang yang tidak pernah membeda-bedakan. Oh, dia miskin, dia nggak punya. Dari awal saya kenal, dia free, humble with anyone, not picky. Until one day dia mendapat perundungan dari anak-anak yang lain, dan that's change his behave, mengubah perilakunya dia yang awalnya adalah sosok yang baik dan tidak pemilih. Karena suatu hari dia dirundung, dia diolok-olok, akhirnya dia memutuskan no, jadi pemilih, orang yang pemilih. Dan you know, it's changed. That's the power of bully. But on the time, it's not big deal. Bully, maybe they just think it's like that's just a joke to make fun. But people is never like people don't realize it yet, that how big is the power of bully could affect it. The kid grow, the pertumbuhan anak pada setiap orang. Dan akhirnya saya sungguh lega pada baru-baru ini itu ada pasal yang mengatur tentang itu. Saya sungguh sangat berterima kasih karena sudah ada yang peduli untuk itu.
Karena jujur saja itu sangat berpengaruh besar, utamanya kepada saya, karena saya yang mengalaminya, kepada pertumbuhan mental dari seorang anak hingga dewasa. Karena itu tidak hanya sesuatu yang terjadi di saat itu saja, itu terbawa sampai kita dewasa. Dan itu mempengaruhi seluruh aspek ya, bukan hanya satu aspek. Malu atau apa atau sedih, no, itu mempengaruhi seluruh yang terjadi di kehidupanmu, mempengaruhi semua ya. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak pernah mengalaminya, menganggap itu monto gen gitu kan, pas lepian, something like that. For sebagian people, when they are not mengalaminya, mereka tidak akan pernah tahu dan paham dan mengerti apa pengaruh dari bully itu. But if one day they experience it, mereka mengalaminya, disitulah baru mereka akan sadar dan paham apa pengaruh dari kekuatan bully itu. Jadi saya sendiri juga susah menjelaskannya itu kayak gimana. Like people say, the best experience is the best teacher. That's true. If you never mengalami hal tersebut, so you will never understood, like fully understood and paham what is that. Okay, so here I just want to give you a little bit description about what happening to me. Okay, since that kid, I always got bullied from many people, not only 1-2-3%, many people. I don't know why, they just like to make fun of me until I'm teenager. Until I'm teenager, can you imagine? I got bullied from the kid sampai saya remaja. How long is it? It's about 10 years, more. So it's a long term. Dan saya merasa sendiri. Di situ saya merasa semua apa yang ada pada diri saya itu adalah nothing because of the bully. It's like I lost myself. I feel nothing. I feel like I'm not worth it, and all of that, all of the bad thing is like growing in me. So saya bertumbuh dengan mental seperti itu. Saya merasa diri saya ini dan tapi kenyataannya
Satu, saya selalu dapat juara di sekolah. Itu dengan mental yang terganggu karena bully, saya mendapat juara di sekolah, walaupun juara 3 lah. Tapi itu, can you imagine, saya mampu meraih juara 3 dengan kondisi mental yang down karena bully. Bayangkan, without that bully mental, how I could be, how strong I am. And then waktu SMP, saya walaupun tidak perfect, tapi astungkara nilai 6 saya masih terbilang tinggi. Akhirnya saya harus kepala sekolah memutuskan saya mendaftarkan saya di sekolah favorit di Ubud. Itu tanpa menyontek. Bagi saya dari kecil, menyontek is not fair. So saya tidak pernah menyontek, karena bagi saya itu bukan hal yang wajar dilakukan. Itu curang, dan dalam kamus saya curang itu tidak, no. Waktu SMP juga saya dapat bully. Pertama, memang kondisi fisik saya memang tidak sempurna dulu. Yang kedua, orang tua saya bukan orang yang mampu, maksudnya orang tua saya petani. Yang ketiga, saya memang tidak pandai bersosialisasi, bercakap yang manis, sehingga membuat orang menjadi ada tertarik untuk bersosialis dengan saya. Jadi dengan mental down, saya merasa banyak kekurangan. Tapi di situ saya masih mampu menjadi, ya paling tidak 10 atau 50 besar terbaik lah dari seluruh siswa, karena diterima di sekolah favorit di Ubud SMA 1. Dan kemana-mana saya takut. Saya punya bakat, saya mampu melakukannya, tapi sudah saya gemetar. Mau kemana-mana saya gemetar, keringat dingin. Kalau ada orang ramai saya jalan, saya gemetar, keringat dingin. Dan untuk itu adalah hal yang paling berat. Melawan diri sendiri itu adalah hal yang paling berat. Kalian bisa bayangkan, memang bagi kalian is like, okay, like I said before, when you don't have mengalaminya, kau tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya to be there. Okay, jadi apa-apa yang saya lakukan, saya selalu takut, saya selalu gugup, keringat dingin, gemetar. Saya ingat dulu waktu SD, saya disuruh mewakili sekolah lomba puisi. Guru saya bilang saya bagus,
Jadi saya disuruh, nggak tahu, saya disuruh lomba. You know what happened? Satu hari sebelum lomba saya sakit karena nervous. Bukan karena saya sakit, tapi saya kepikiran dan tegang dan saya takut. Jadinya saya sakit. Jadi saya nggak ikut lomba. Nggak jadi. Itu karena saya takut. Dan waktu SMP yang paling parah, waktu ada kurikulum dengan aktif, kita harus aktif, waktu itu kurikulum yang berbasis kita harus aktif, jawab ke depan, maju ke depan. Di sana dinilai dari prestasi itu. Sedangkan saya tahu menjawab, tapi saya tidak berani, saya takut. Untuk menaikkan tangan saja saya takut, apalagi disuruh maju ke depan untuk menjawab. You know what happened? Akhirnya setiap apa yang saya tahu dan saya ingin jawab, saya kasih ke teman saya di samping, namanya Eka. Setiap saya tahu jawaban, saya kasih dia, Eka dan Putu. Jadi mereka yang akan maju. Dan saya tidak tahu itu mungkin karena saya atau bukan. Dan akhirnya Eka itu adalah juara 1 di kelas saya. Jadi di situ saya sedikit agak down karena saya tidak dapat nilai di sana karena saya tidak berani untuk maju. Padahal saya tahu jawaban dan apa yang harus dijawab. Di SMP saya juga banyak masih dirundung, bukannya aja di rumah saja, di sekolah saya dirundung, di rumah saya dirundung sama anak-anak yang lain. Enggak, saya takut ke sana, takut ke sini, saya gemetar, keringat dingin, tangan saya dingin semua. Dan waktu saya beranjak ke SMA, di SMA juga sama, saya dirundung habis-habisan. Di sana mental saya benar-benar diuji keras. Hampir saya mau berhenti untuk sekolah waktu itu, hampir tapi karena saya kepikiran orang tua saya sudah keluar uang biaya dan mereka mencarinya itu tidaklah mudah. Jadi saya coba kuatkan diri. Okay, just bertahan. Hingga akhirnya saya melewatinya. Walaupun agak sedikit berat bagi saya waktu itu. Pertama, di SMA saya juga dirundung, malah tambah parah sampai kelas 2, kelas 3, seluruh sekolah. Tapi waktu itu bully itu bukan hal yang perlu diperhatikan, jadi guru-guru tidak membiarkannya saja. Dan waktu saya kelas 1 SMA, saya bahkan tidak ada teman. Pertama karena saya datang dari sekolah dan kelas di mana tidak ada teman sekelas saya yang bersekolah di sana. Saya benar-benar sendirian. Dan saya untuk bersosialisasi sangat kurang, sulit. Dan memang saya bukan orang yang berpunya dan modal tampang bergaya, jadi mengertilah.
sedikit kurang lah, jadi jauh. Di SMA saya pas kelas 1 itu yang paling berat. Saya ingat waktu itu keterampilan tari. Jadi waktu keterampilan gurunya meminta kita untuk membuat kelompok dan membuat kreasi tari. You know what happened? No one want to take me. No one. Okay. No one. On that time I was like, okay, Kadek, come on. It's okay. I keep telling that to myself. I said, it's okay. I was really, no, I was alone. Even the teacher was there telling to everybody, can anyone take this another girl to be with you? But all say sorry, kita sudah penuh. You know how it's been. It was my big lesson. This was the big lesson in my life. How to walk alone. How to fight alone. Because at the end, you will be alone. So that's the time that I want to stop to go to that school. I said okay. I was crying. All night I was crying. It's really big, like big wave. Suku is like ombak besar yang menghantam saya, tapi waktu itu dan at the end I'm alone. I talk to myself, okay, Kadek, it's time. It's okay to be alone. Just do your best. So I made my choreographer, Kravi. I made my music. Then I go to my uncle's house. I do myself, everything I do myself.
when I go to my uncle, I didn't ask them to help me. So I just find the music, I do it myself. And then I find the choreography myself. And even to make the costume, I sewing. Aku menjahitnya sendiri. Aku membeli bahannya sendiri, aku menjahitnya sendiri, semua aku lakukan sendiri. Jadi waktu pementasan aku juga berjalan lancar. Aku pentas sendiri walaupun agak sedikit gemetar, tapi aku melewatinya. Aku berhasil melewatinya. Di sisi lain, it was one girl from the OSIS, dari kumpulan OSIS. Ada satu wanita yang setiap hari merundungku bersama semua grup. Jadi kelas 3 dan kelas 2, karena dia itu adalah seorang OSIS. Setiap hari merundung, dan aku gak berani keluar dari kelas, karena setiap aku keluar dari kelas, sekolah itu kan lurus memanjang. Jadi anak-anak kelas 1 di ujung utara, kelas 2 dan kelas 3 itu adalah koridor lorong, dan mereka semua akan duduk di sana. Jadi kelasku ini adalah di ujung koridor. Dan setiap aku keluar, mereka sudah melihatku dari kejauhan. Mereka sudah mulai merundung dan menjolaki. Sampai akhirnya aku takut keluar apa. Dan ini semua itu tidak cuma di sana saja. Oke, saya sudah melewati masa sekolah semua. Tidak ada lagi yang merundung dan membuli saya. Tapi bekasnya itu tidak tinggal di sana. Dia terbawa, tergiang. Dia terbawa-bawa sampai saya tumbuh dewasa dan tua. Itu tidak sampai di sana saja. Saya bertumbuh untuk menjadi orang dewasa dengan mental bully itu, di mana saya merasa kurang, merasa rendah, merasa jelek, merasa tidak berpotensi apa-apa. Setiap keluar, gemetar, keringat dingin. Itu yang setiap hari saya lalui. Saya bekerja, saya takut, saya gemetar. Tapi terima kasih, Tuhan selalu membantu saya. Saya selalu dikasih jalan yang lebih sedikit mudah. Hingga dalam memilih pasangan pun, dengan mental bully itu, kita tidak benar-benar sadar. Karena kita merasa kita jelek, kita kurang, kita ini. Jadi kita memilih pasangan itu dengan kondisi seperti itu. Kalian bisa mengerti kan? Jadi kita tidak sadar, kita dalam tidak fully awareness. When we choose a partner, we bring all the problem and all our mental problem on that relationship.
So, jadi kamu pas memilih pasangan itu, kamu tidak benar-benar karena kamu yakin, kamu cinta, dan kamu ingin hidup dengan orang ini. Tapi yang ada dalam pikiran kamu adalah, oke, saya ini jelek, mungkin nanti tidak ada yang mau sama saya. Oke, saya pergi saja sama dia. Like what? Like kamu merasa takut. Kamu takut tidak ada yang menerimamu. Jadi kamu menjalani hubungan karena kamu merasa takut nanti tidak ada yang mau. Bukan karena kamu memang mencintai dan ingin bertumbuh bersama orang ini. Bukan. Jadi itulah yang terjadi pada diri saya. Saya menceritakan pengalaman pribadi saya. Hingga tadi saya menikah, dan kalau orang di Bali itu kan ada istilah berbanjar, berjemur raya. Jadi pas saya ada di Jawa Raya atau Banjar, saya selalu takut, malu, gemetar di keringat kalau saya disuruh ngopi atau apa, saya nggak berani, takut begini, nanti pikiran saya sudah banyak yang bicara kacau, ngomong ini itu, jadi saya nggak fokus. Jadi kita selalu merasa jelek sepanjang perjalanan hidup, itu terbawa tergiang. Dan hingga akhirnya setelah segala usaha, saya pernah psikiater, semua saya jalani. Saya ingin keluar dari kondisi ini. Bukannya saya memilihkan ya. Ini saya sampai ke psikolog, terus saya pergi ke tempat-tempat di mana kayak untuk membangun kepercayaan diri ya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan untuk memulihkan nervous, takut itu menghilangkan, saya lakukan. Dan itu bukan hal yang mudah ya, because we spend money, we have to do this, many things. So and then until I feel a little bit better, slowly and better. Okay, that's how the power of bully. It's like you cannot see it, but is that something yang membekas dan terngiang dan menghantuimu sepanjang perjalanan dan pertumbuhan hidup. Dan itu yang memblokmu untuk berkembang. Jadi ini kayak ada kekuatan itu yang membatasimu, mengontrolmu, kayak tidak membiarkanmu untuk berkembang, menyetop segala kemampuan kamu. Oke, kamu bilang kamu pintar menari, menyanyi, whatever, kamu pintar, tapi dengan adanya ini kamu dikontrol sama ini, kamu tidak akan bisa menunjukkan, bahkan kamu tidak bisa mengekspresikannya karena ada kontrol ini. Jadi itulah bahayanya dari bully itu, untuk kalian tahu. Jadi bukan hal yang sepele yang cuma bercanda, untung ya nak, masa gitu. No, for some people okay, maybe not, but
Some people could have problem even more, even worse, depending on how, because everybody is unique, not everybody the same. If everybody the same, everybody can be the president. So who gonna be the people? It's like that. So please, and terima kasih untuk pemerintah atau siapapun yang sudah membuatkan undang-undang untuk ini, karena itu memang benar-benar perlu, bukan untuk saya saja, untuk semua orang, itu benar-benar perlu. Dan marilah kita untuk saling menyadari dan paham dan posisikan, berikan empatimu untuk merasakan bagaimana kalau kita di posisi itu. Jadi seburuk apapun temanmu, semiskin apapun teman, keluarga, kerabat, atau saudara, sejelek atau apapun mereka, tolong jangan pernah membuli mereka, atau entah itu untuk sekedar bercanda atau apa, jangan. Oke? Dan di opposite, support mereka agar mereka tidak down. Itu saja yang saya minta. Terima kasih banyak. Next time I will share you another experience that can help you maybe to understand about something else. Terima kasih.